kalau kita kembali ke tagline-nya Mas Adis, perubahan untuk persatuan, ini apa yang Mas Adis maksud? Atau katakanlah Nasdem juga punya koalisinya lah, Ya. punya tagline itu. Ya. Kalau Mas Adis sendiri melihatnya apa yang akan dituju? Ya. Jadi kami melihat persatuan ini menjadi tujuan yang harus kita raih bersama. Kita bersatu karena kita merasakan adanya kemajuan, dan kita bersatu karena kemajuan itu dinikmati oleh semua. Karena itulah kita bersatu. Jadi saya berkali-kali menggarisbawahi, sulit menghadirkan persatuan dalam ketimpangan. Bisa nggak kita bersatu dalam ketimpangan? Iya. Bersatu dalam ketidaksetaraan, bersatu dalam ketidakadilan? Tidak. Bersatu itu dalam kesetaraan, bersatu itu dalam keadilan. Karena itulah untuk mencapai itu, untuk kita bisa bersatu dengan baik, maka kita harus merasakan keadilan. Jadi perubahan yang didorong adalah bagaimana menempatkan keadilan sebagai salah satu faktor terpenting di dalam kebijakan-kebijakan kita. Jadi kita ingin, misalnya Bang, rumah tangga kita hari ini itu punya tantangan nih, biaya hidup yang tinggi. Kemudian masalah kesehatan, masalah lapangan pekerjaan. Contoh nih Bang, kesehatan saja Bang misalnya. Kita ingin peserta BPJS ataupun yang ke rumah sakit bukan menggunakan BPJS itu mendapatkan kesetaraan perlakuan. Kita akan merasa, oh saya sebagai warga negara dapat perlakuan yang setara, yang sama. Ini harus dibereskan, Bang. Yang kedua soal biaya hidup tadi. Biaya hidup bagi mereka yang secara sosial ekonomi sudah cukup mampu, ya biaya hidup meningkat, ya tidak terlalu terasa. Sekarang Bang kalau ditanya, yang kelas menengah di Jakarta, kota-kota besar, perubahan harga beras, perubahan harga telur, perubahan harga ayam, harga daging, buat mereka tidak menjadi percakapan sehari-hari Bang. Karena mereka memang mau naik turun harganya, telurnya tetap datang, nasinya tetap ada. Tapi bagi sebagian besar yang lain, perubahan harga itu berdampak sekali. Iya, betul. Jadi kami menginginkan agar perasaan persatuan ini hadir karena ada keadilan di dalam kebijakan-kebijakan yang kita kerjakan. Itu kira-kira. Jadi lebih ke nilai dong. Kan orang mengira Mas Adis itu mengadakan perubahan, misalnya rencana IKN akan dihentikan, kereta api cepat nggak perlu dilanjutkan. Lebih kepada pembangunan infrastruktur, lebih ke hal-hal yang konkret selama ini. Ya, Bang, yang dikerjakan oleh pemerintah itu selalu berkelanjutan, Bang. Misalnya jalan tol, mulainya kapan jalan tol itu? Zaman Pak Harto. Pak Harto. Berkelanjutan, bukan? Iya. Pembangunan airport juga begitu. Jadi pembangunan itu dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya itu selalu berkelanjutan. Nah, setiap fase selalu ada tambahannya apa? Perubahannya apa di dalam proses yang berkelanjutan ini? Nah, kami melihat pertambahannya, perubahannya itu pada aspek keadilan. Jadi, program-program yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak pasti diteruskan. Sebagai contoh, Bang, kita sekarang sebagian rakyat kita yang belum merasakan manfaat kesejahteraan dapat bantuan sosial. Okay. Bantuan langsung tunai yang bervariasi. Ada PKH, ada kartu Indonesia Pintar, ada kartu tani, ada kartu nelayan, ada banyak sekali itu. Program-program yang sifatnya bantuan kepada rakyat kecil yang saat ini mereka dalam posisi sulit, terus. Ya, karena mereka mau posisi sulit. Justru kita bicara keadilan, masa mereka mau dilewatkan? Mereka akan tetap terlindungi. Dan mereka akan tetap dijaga. Bagaimana dengan program pembangunan infrastruktur? Program infrastruktur jalan.
Hanya kita harus memasukkan faktor keadilan dalam infrastruktur. Orang berpikir bagaimana infrastruktur kok ada unsur keadilannya? Bagaimana itu? Apa hubungannya gitu? Ini saya pernah merasakan Bang ketika saya mimpin di Jakarta. Saya katakan bahwa kata keadilan harus dilaksanakan di semua sektor. Yang mengurus taman harus menghasilkan taman yang memberikan rasa keadilan. Yang mengurus kesehatan, kebijakan kesehatan keadilan. Yang mengurus jalan juga begitu. Nah, kadang-kadang yang mengurus sektor ini tidak memasukkan faktor keadilan. Saya beri contoh Bang. Soal tadi Bang Karni menyebut misalnya bangunan jalan tol. Bangunan jalan tol itu dilakukan oleh investor hari ini. Mereka investasi, dapat izin, lalu investasi bangun jalan tol. Dengan ada pembebasan lahan. Iya. Lalu dibangunlah jalan tol. Pertanyaan, boleh nggak sih kabupaten-kabupaten, kecamatan, desa yang kelewatan jalan tol itu ikut punya penyertaan modal di situ? Kalau tanahnya tidak diakuisisi, tapi tanahnya dimasukkan sebagai penyertaan modal, boleh sehingga gak? Desa itu memiliki share di dalam jalan tol yang panjang ini. Sehingga ketika jalan tol ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dari jalan tol itu bukan hanya datang ke Jakarta bagi para investor atau internasional yang invest, tapi juga rakyat sepanjang jalan tol yang ratusan kilometer itu, mereka semua bisa mendapatkan faedahnya. Dan ketika kemudian ada dividen tahunannya bukan hanya berujung di kantor-kantor di Jakarta dan rumah-rumah di Jakarta, tapi biarkan dividen itu dirasakan juga oleh rakyat-rakyat yang ada di sepanjang jalan itu. Contoh nih, jadi bagaimana kebijakan tentang pembangunan itu dirasakan manfaatnya juga oleh mereka yang berada di kawasan-kawasan itu. Jadi begitu nilai itu dimasukkan Bang, lalu aturannya dibuat yang sesuai. Teknisnya harus dibuat. Bagaimana aturannya sehingga misalnya, kan kalau bikin jalan tol sebutlah pembebasan lahan 80 meter lebarnya, panjangnya sekian ratus kilometer. Itu lahan itu semua Bang, kalau itu dihitung sebagai penyertaan modal dari rakyat dan hasilnya dirasakan oleh rakyat di daerah situ, maka mereka tidak hanya menjadi penonton atas kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kampungnya yang mereka sendiri belum tentu pernah naik tol itu. Tapi mereka akan merasakan kampung kami itu ini bisa dibangun. Kenapa? Karena kami dapat 0,00 sekian persen dari manfaat ini yang kita rasakan. Yang kedua, contoh nih jalan tol aja deh. Rest area. Milik siapa Bang rest area itu? Coba milik siapa Bang? Itu rest area itu Bang luar biasa. Orang kalau jalan tol nggak bisa pilih warung Bang. Hanya ke rest area. Yang punya siapa? Orang Jakarta semua Bang. Dan yang punya warung di kampung-kampung itu mati. Apa susahnya rest area itu dimiliki oleh koperasi-koperasi di kampung itu, di desa itu, di kabupaten itu, di kecamatan itu, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari jalan tol ini. Jadi jalan tol ini bukan hanya sekedar orang-orang Jakarta yang punya kesempatan, yang dekat dengan pengambil keputusan, mereka tahu di mana letaknya jalan rest area. Di situ mereka beli tanah. Kemudian habis itu ribuan mobil akan mampir di tempat itu tiap minggu Bang. Rakyat di sana menonton saja, dan yang pemilik tanah di situ hanya bisa menyesal, sayang sekali ya, dulu tanahnya saya jual, saya nggak tahu itu bakal jadi rest area. Karena kita tidak memasukkan unsur keadilan Bang di dalam menyusun kebijakan. Kalau ini dimasukkan, apa yang terjadi? Perintah kepada yang membangun jalan tol, semua rest area, maka itu dibuat sehingga menjadi milik lokal. Faedahnya dirasakan oleh lokal. Kemudian produksi-produksi lokal silakan masuk di situ. Manajemennya barangkali memang harus dari Jakarta. Perusahaan-perusahaan yang ngelola rest areanya. Tetapi manfaatnya, keuntungannya, kepemilikannya jangan lepas semua dari mereka yang tinggal di kampung-kampung itu. Nah, ini Bang yang kami maksud. Ini akan membuat kita merasa punya perasaan persatuan. Saya punya kesempatan yang sama dengan pembangunan jalan tol ini. Jadi bukan jalan tolnya yang dihentikan. Jalan tolnya terus sebagaimana dimulai ketika Pak Harto dulu memulai jalan tol dengan Jagorawi. Berkelanjutan. Dan di setiap fase ada penambahannya. Nah, kami melihat ke depan penambahannya itu dengan memasukkan unsur pemerataannya, unsur keadilannya, tidak menghambat
Bahkan barangkali Bang, barangkali yang melindungi jalan tol itu, yang merawat jalan tol itu adalah kita semua. Karena semua yang berada di tepi itu juga merasa ini bagaimanapun juga saya ikut memiliki tempat ini. Dan dapat keuntungan lah. Dan dapat keuntungan.